ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Wasid dan Dr. Lisa atas undangannya dan diskusinya sore ini. Menarik sekali tadi penjabaran dari Mbak Lisa memperlihatkan betapa wakaf sekarang sedang naik daun sebenarnya ya beberapa tahun terakhir, dan kita sedang menuju ke arah mungkin membangkitkan wakaf ini menjadi instrumen atau komponen yang penting dalam ekonomi kita. Saya akan mencoba melihat dari perspektif takaful asuransi begitu ya, dan di mana kita bisa melihat asuransi bisa bertemu dengan wakaf. Jadi mungkin paling yang akan saya coba adalah mencoba memberi beberapa argumen mengapa takaful dan wakaf semestinya mulai ngobrol satu sama lain dan explore possibility untuk kolaborasi begitu ya. Oke. Ya, kelewatan nih. Risiko itu kalau orang asuransi selalu bilang risiko itu adalah uncertainty of loss, ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Risiko itu adalah situasi di mana kita punya kemungkinan untuk mengalami kerugian atau tidak, ketidakpastian. Kalau risiko itu tidak merubah menjadi kerugian, maka kita baik-baik saja. Tetapi masalahnya kita tidak tahu kapan kita sedang apes dan risiko itu ternyata berubah menjadi kerugian. Nah, kerugian itu biasanya dianalisa dari dua aspek, dari sisi frekuensi dan severity. Maka kita punya 4 kelompok risiko. Ada risiko yang low, jadi low frequency, low severity, high frequency, low severity, high, dan low frequency dan high severity, gitu ya. Untuk yang bagian 2 di kiri ini kita abaikan saja sebenarnya karena dia low severity. Jadi kalaupun terjadi impact-nya tidak seberapa, tidak membawa pada kematian misalnya atau kerugiannya besar. Jadi yang paling mungkin kita lakukan paling masuk akal adalah lupakan, ignore gitu ya, atau tahan, retain sendiri gitu. Nah, yang jadi masalah adalah 2 di sebelah kanan. Di mana severity-nya high. Kalau yang paling atas high frequency dan high severity, ini kayaknya kita pasrah sebenarnya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mungkin yang paling mungkin kita lakukan adalah avoid, menghindari berada dalam situasi risiko tersebut. Nah, yang selalu menjadi masalah kita adalah risiko di kelompok yang biru ini, low frequency, high severity. Dan kelompok risiko inilah sebenarnya yang menjadi domain asuransi, gitu ya. Jadi seperti di sini kalau di teori-teori risk management konvensional selalu disebutkan bahwa untuk kelompok yang ini maka yang harus kita lakukan adalah transfer, dan transfer yang paling penting adalah ke insurance. Yang kita transfer sebenarnya adalah financial impact or financial consequences of risk, gitu ya. Nah, sebenarnya insurance ini bukan hanya satu-satunya cara atau metode tools yang tersedia untuk kita dalam mengelola risiko. Sebenarnya insurance ini bersama-sama dengan takaful dan metode-metode lain itu berada di ranah financial risk control, gitu ya. Ketika kita mencoba mengelola financial aspeknya, tetapi sebenarnya banyak juga yang bisa kita lakukan di physical aspeknya, begitu ya. Dengan melakukan elimination of risk atau mungkin minimization of risk atau mitigation of risk, begitu ya. Jadi kalau kita takut banjir, kita mungkin menjauh tinggal dari sungai misalnya, itu adalah risk mitigation misalnya ya. Mitigation menghindari frekuensi banjir dan severity banjir. Ketika kita nyetir kita pakai seat belt, itu sebenarnya kita mencoba risk mitigation juga, di mana kita mencoba mengurangi severity of loss kalau loss itu terjadi, begitu ya. Jadi itu intinya. Jadi
di slide ini saya mencoba menempatkan di mana posisi insurance di dalam gambaran besar manajemen risiko. Jadi sebenarnya insurance itu adalah bukan cuma salah satu saja tools yang tersedia. Hanya saja karena insurance itu beroperasi di landasan risk transfer, dia menjadi sangat populer gitu ya, karena orang senang banget kan mentransfer sesuatu keburukan kepada orang lain gitu ya, enak banget tuh kan, itu paling enak gitu kan. Oke. Now, masalahnya adalah risk transfer ini yang membuat asuransi konvensional tidak sejalan dengan syariah. Karena ketika kita mentransfer sesuatu, yang terjadi adalah kita exchange sesuatu dengan sesuatu yang lain, kita ibaratnya adalah memperjualbelikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maka dalam hal ini kita sebenarnya mentransaksikan ketidakpastian, mentransaksikan gharar. Gitu ya. Jadi gharar itu bukan hanya berada di sekitar transaksi kita, bahkan dia menjadi subject matter of our transaction. Jadi sangat-sangat crucial. Jadi kalau kita mentransaksikan gharar, ketidakpastian, itu sama dengan spekulasi, sama dengan judi. Itu sebenarnya menjadi keberatan utama syariah mengapa asuransi konvensional itu tidak sejalan dengan syariah. Jadi yang membuat asuransi konvensional tidak sejalan dengan syariah adalah landasan operasinya sebenarnya risk transfer, tetapi filosofinya sebagai asuransi, sebagai ikhtiar untuk menghadapi risiko ketidakpastian itu tidak punya masalah di sisi syariah. Nah, oleh karena itu kita memilih untuk mengganti risk transfer itu. Ulama mengajarkan kita mengganti risk transfer itu dengan risk sharing. Gitu ya. Dan dengan risk sharing berarti bahwa risiko itu tidak dipindahkan ke pihak lain, tetapi ditanggung bersama-sama oleh para pemilik risiko yang sejenis, yang serupa, yang homogen. Gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau di asuransi konvensional risk transfer itu setiap tertanggung itu hanya punya kontrak dengan perusahaan asuransi, selesai. Dia nggak punya kontrak apa-apa, hubungan apa-apa dengan sesama tertanggung lainnya. Tetapi tidak demikian dengan asuransi. Asuransi ini di sini setiap seorang tertanggung atau partisipan, kita menyebutnya peserta, memiliki kontrak dengan setiap peserta yang lain di dalam kelompok atau komunitas itu, gitu ya, bahwa mereka bersepakat apabila 1, 2, 3 orang di dalam kelompok kita ini ternyata mengalami kerugian, maka kita akan bersama-sama mengganti kerugian tersebut. Maka kita urunan membayar kontribusi, begitu ya, dan peran perusahaan asuransi berubah total dari semula menerima transfer risiko sebagai penanggung menjadi hanya operator atau manajer yang mengelola skema risk sharing di antara para tertanggung atau peserta. Yang menarik adalah begitu kita menggunakan risk sharing untuk asuransi kita, maka asuransi itu menjadi sangat dekat dengan filantropi. Bukan hanya sangat dekat, tetapi memiliki irisan yang sangat besar, gitu ya. Berbeda dengan ketika kita masih berada di asuransi konvensional, gitu ya. Mungkin asuransi dan filantropi itu dekat secara filosofis karena sama-sama untuk menghadapi risiko ketidakpastian, untuk saling tolong-menolong. Tetapi karena asuransi konvensional ini berlandaskan risk transfer komersil di jari, maka dia menjadi menjauh, tidak berhimpitan dengan filantropi. Nah, ini poin yang ingin saya tekankan, bahwa asuransi syariah itu dari day one sudah berhimpitan dengan filantropi. Jadi sudah dan sebenarnya aspek social finance-nya mestinya lebih kuat daripada komersialnya. Tetapi memang kita harus akui bahwa di asuransi syariah itu seperti kita menggabungkan antara social finance and commercial finance. Karena di satu sisi ketika resharing-nya itu antara para peserta adalah social finance sebenarnya, filantropis gitu ya. Tetapi di sisi lain operatornya adalah sebenarnya commercial entity yang orientasinya adalah profit. Jadi di sini kita melihat permasalahannya. Masalahnya adalah ketika asuransi syariah lahir dari industri asuransi konvensional,
gitu ya, yang sesungguhnya 100% mindsetnya adalah komersial, gitu ya. Ketika dia pindah ke hijrah ke asuransi syariah, sepertinya mindset komersial ini masih mendominasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Apa yang bisa kolaborasi apa yang sudah terjadi sebenarnya antara wakaf dan takaful hari ini? Paling tidak kita bisa melihat di 3 area ini. Yang pertama apa yang disebut sebagai wakaf polis atau tadi Dr. Mahbubi mengatakan wakaf asuransi gitu ya. Ini intinya adalah ketika kita punya ikut asuransi syariah, asuransi syariah jiwa biasanya, maka kita mewakafkan seluruh atau sebagian manfaat dari asuransi itu. Baik dari sisi benefit manfaat proteksinya, asuransinya, dan juga manfaat investasinya. Bisa juga sebagian, misalnya 20%, 10%, 30% dari manfaat. Jadi begitu kita meninggal, maka sebagian dana itu kita wakafkan, kita sudah putuskan siapa yang akan menjadi nazirnya dan untuk siapa beneficiary-nya maupun alainya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu sudah umum sebenarnya, sudah cukup mulai populer di Indonesia juga produk-produk asuransi jiwa syariah yang memiliki komponen wakaf. Di bagian kedua, Dr. Mahbubi juga menyinggung ini adalah wakaf wakalah takaful model. Dan ini memang berasal dari Pakistan karena yang menjadi main promoter dari wakaf wakalah takaful model adalah Syekh Taqi Usmani. And it happened to be that Syekh Taqi Usmani itu adalah Dewan Syariah pertama dari perusahaan tempat saya bekerja sekarang, Sisri Rita Kaful. Sehingga Sisri Rita Kaful sampai saat ini masih menggunakan model wakaf wakalah. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya yang menjadi argumen dari Syekh Taqi Usmani kenapa perlu ada wakaf di takaful setup adalah bahwa ketika kita menggunakan risk sharing basis dengan menggunakan dana tabaru di asuransi syariah, maka dana tabaru itu tidak punya legal status. It's not a persons before the law. Jadi dia bukan judicial persons. Jadi dalam situasi itu maka apabila terjadi sesuatu dispute misalnya, maka dana tabaru asuransi itu tidak bisa membela dirinya. Jadi it can sue, it cannot be sued juga. Jadi dia nggak bisa menuntut, nggak bisa dituntut juga. Nah, Syekh Taqi Usmani melihat ini sebagai kelemahan yang paling mendasar gitu ya, terutama dalam hal memproteksi kepentingan para nasabah, para partisipan. Oleh karena itu Syekh Taqi Usmani memasukkan wakaf ke dalam konsep asuransi syariah, menjadi model wakaf wakalah. Jadi misalnya kantor saya Swiss Re, ketika mereka mau bikin Swiss Re Rita Kaful, maka mereka bertindak sebagai wakif dengan menyetorkan sejumlah dana seed money ke dalam wakaf fund itu, dana awal gitu ya, yang harus di-preserve, yang harus dipertahankan, tidak boleh berkurang. Kemudian itu menjadi dana tabaru nanti di mana para peserta akan memasukkan kontribusinya, begitu. Kemudian Swiss Re juga sekaligus menjadi nazir dari wakaf fund itu. Demikian. Kemudian yang di area ketiga adalah di mana takaful memproteksi wakaf aset dan stakeholders. Jadi misalnya ya wakaf tentu sebagian besar wakaf adalah saat ini paling tidak masih dalam bentuk aset fisik, maka tentu aset fisik itu akan terekspos pada banyak risiko kebakaran, bencana alam, maka diproteksi dengan asuransi syariah. Simple as that, gitu ya. Tetapi memang penetrasi takaful ke wakaf community saat ini masih belum optimal menurut saya. Jadi artinya belum cukup sebenarnya karena yang terjadi adalah sebenarnya wakaf ketika nazir merasa perlu mendapatkan proteksi takaful, kemudian mendekati salah satu perusahaan asuransi syariah, lalu mengarrange asuransi syariah begitu ya. Kemudian bahkan tidak sedikit sebenarnya aset-aset yang wakaf yang
yang di cover oleh proteksi asuransi konvensional. Nah, ini faktanya. Tetapi yang menarik adalah bahwa apabila nanti wakaf terus berkembang, saya yakin wakaf community, wakaf entity itu akan memerlukan lebih banyak proteksi asuransi syariah untuk mengelola risikonya. Jadi pertanyaan di sini yang saya tulis di sini, are this good enough? Definitely not, gitu ya. Jadi apa yang sudah kita miliki saat ini, 3 area itu di mana sebenarnya sudah ada persinggungan antara wakaf dan takaful, sesungguhnya memang benar-benar belum cukup. Kenapa belum cukup? Argumen pertama adalah di slide ini bahwa sebenarnya dunia kita ini semakin berbahaya sebenarnya, gitu ya, dan di mana jurang protection gap itu terus melebar. Protection gap ini adalah terminologi yang dipakai oleh industri asuransi manajemen risiko untuk mendefinisikan perbedaan antara economic loss dan insured loss. Jadi apabila terjadi kerugian loss bencana, economic loss adalah kerugian total yang diderita oleh ekonomi, ya, total loss yang diderita oleh ekonomi. Yang insured loss adalah loss yang bisa ditutup oleh asuransi. Dan ternyata dari tahun ke tahun statistik menunjukkan bahwa jurang itu terus menganga semakin lebar. Ini menunjukkan asuransi, kecepatan asuransi untuk meningkatkan kapasitas menutup risiko itu tidak secepat meningkatnya risiko itu sendiri secara kuantitas. Apa yang menyebabkan protection gap ini semakin melebar? Secara tradisional ada 2 penyebab utama. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah climate and natural disaster. Jadi apa yang disebutkan oleh Mbak Lisa tadi, climate change sangat relevan di sini karena climate change ini membuat natural disaster ini semakin penting sekarang, semakin besar, semakin banyak, semakin severe, gitu ya. Jadi terutama event-event yang terkait dengan cuaca, dengan climate itu semakin sering terjadi, typhoon, cyclone, banjir dan sebagainya, begitu ya. Kemudian yang membuat protection gap ini juga semakin lebar adalah apa yang disebut sebagai emerging risk. Ini adalah jenis risiko yang baru muncul, dan barunya itu karena perkembangan sains dan teknologi dan juga karena perubahan demografi yang sangat cepat, terutama urbanisasi. Gitu ya, ketika urbanisasi, orang semakin banyak tinggal di perkotaan, daerah urban, dan tekanan terhadap alam bumi semakin kuat, semakin besar, melewati batas-batas yang bisa diabsorb oleh alam, oleh nature itu sendiri. Itu masalahnya. Dan Indonesia adalah salah satu di antara negara yang sangat terekspos pada bencana, gitu ya. Mungkin Big Five barangkali kita di satu grup dengan Bangladesh, Jepang, New Zealand, China dan sebagainya, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh takaful dan wakaf dalam hal ini untuk menjadi potensi solusi ke depan dalam menghadapi ketidakpastian ini. Adalah grup dengan Bangladesh, Jepang, New Zealand, China dan sebagainya, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh takaful dan wakaf dalam hal ini untuk menjadi potensi solusi ke depan dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kita tahu tadi bahwa asuransi konvensional globally sudah terbukti tidak mampu karena protection gap itu terus semakin menganga lebar. Jadi on top of it kita mesti punya solution yang lain, begitu. Nah, di sini saya melihat bahwa ZISWAF filantropi sebenarnya memiliki potensi menjadi solusi apabila dikombinasikan dengan asuransi, gitu ya. Jadi ada tiga poin paling tidak yang menurut saya menjadi argumen bahwa filantropi atau dalam bahasa kita ZISWAF
mestinya ketika digabungkan, dikombinasikan, dikolaborasikan dengan asuransi takaful akan menjadi potensi solusi ke depannya. Yang pertama, back to basic. Kenapa saya katakan back to basic? Risiko itu hadir sejak manusia pertama hadir sebenarnya. Semua civilization gitu ya, even ancient civilization sudah berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian. Dan mereka sudah memiliki cara-cara, metode-metode untuk menghadapi ketidakpastian itu. Believe it or not, semua solusi yang lahir even di zaman purba itu adalah tolong-menolong. Jadi philanthropic solution sebenarnya, joint effort, joint guarantee, helping each other itu menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian ketika menghadapi bahaya yang di luar beyond their control. Ya. Nah, kapan adanya asuransi yang komersial itu sebenarnya hanya terjadi belakangan ketika kapitalis conquer our world. Jadi sebelum dunia kita dikuasai kapitalis, enggak. Bahkan asuransi modern yang dipercaya lahir di ada yang menyebutkan di Italia, di Genoa, ada yang menyebut, tapi yang lebih populer jumhur pendapat mengatakan lahir di UK di tahun 1600-an selepas the Big Fire of London tahun 1666, dan juga ketika para pedagang dan para pemilik kapal berkumpul di Lloyd Coffee House di Lombard Street di City of London. Di situ mereka berpikir bahwa di waktu itu ketika kapal mereka pergi menyeberang membawa barang ke tempat lain, mereka nggak tahu kan ya apakah kapal itu selamat atau tidak. Kapal itu baru ketahuan selamat atau tidak apabila kapal itu sudah merapat kembali ke London, begitu ya. Nah, apabila sampai batas tertentu suatu kapal tidak kembali ke London, maka mereka sepakat untuk siapapun pemilik kapal dan orang-orang yang barangnya ada di kapal itu akan diberikan ganti rugi dari dana yang dikumpulkan bersama. Itu kan takaful sebenarnya. Itu kan risk sharing, bukan risk transfer. Jadi risk transfer ini baru ketika kapitalis udah menguasai dunia, begitu ya. Alasan kedua adalah bahwa Islam sudah punya established economic security system sendiri yang sangat robust sebenarnya. Dan apabila kita jalankan akan sangat memperkuat society kita. Itu bahwa kita punya konsep keluarga inti, keluarga besar, extended family, zakat, sedekah termasuk di dalamnya wakaf. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, keempat lapisan itu digunakan untuk menghadapi ketidakpastian sebenarnya. Ketika seseorang, suatu keluarga, suatu komunitas menghadapi sesuatu masalah berat yang tidak mampu mereka hadapi sendiri, maka tools-tools itu step in, memainkan peranannya. Jadi tanpa takaful pun kita sudah punya tools untuk mengelola risiko by default, begitu ya. Maka takaful di sini harus dipandang sebagai complementary dari dari Islamic Economic Security System sebagai additional tools tambahan. Nah, takaful sebagai additional tools tambahan maka harus tahu diri juga, begitu ya. Artinya yang saya maksud tahu diri adalah bahwa takaful harus recognize bahwa Islam sudah punya tools yang lain. Maka kalau takaful ingin sukses di dalam komunitas di Islam, di bawah konsep Islam, di bawah konsep syariah, maka takaful harus merecognize existence of other tools, yaitu keluarga, zakat, dan sedekah wakaf tadi. Bahkan lebih lanjut, takaful mestinya berkolaborasi, saling memperkuat dengan tools-tools itu. Itu alasan kedua, mengapa saya melihat ZISWAF dan takaful kolaborasi keduanya menjadi jawaban ke depan menghadapi risiko. Yang ketiga alasannya adalah ketika kita gabungkan antara ZISWAF dan asuransi, kita akan bisa mengambil benefit dari kebaikan dari kedua sisi. ZISWAF atau filantropi paling tidak punya 3 kebaikan, 3 keunggulan, yaitu mutualism, kerjasamanya itu.
gitu ya, gotong royongnya yang tidak ada di komersial atau sangat sangat minim. Yang kedua, voluntarism, kesukarelawanan, gitu ya. Orang memberi tanpa mengharap kembali, paling tidak mengharap pengembalian di dunia. Cukup Allah saja yang menghitung dan Allah nanti memberi rewardnya di akhirat, gitu ya. Itu adalah kekuatan dan tidak ada di ekonomi kapitalistik, of course. Kemudian agility, flexibility. Agility ini yang membuat mengapa dompet duafa, PKPU, rumah zakat itu paling duluan sampai di tempat apa namanya kejadian ketika ada bencana. Karena mereka agile, itu ya, mereka begitu mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh asuransi sebagai commercial nature of business, ya, karena itu tadi mereka asuransi yang syariah pun lahir dari profit oriented system, gitu ya. Tetapi asuransi sebagai financial services juga punya 3 at least kelebihan yang bisa dimanfaatkan, bisa digabungkan, gitu ya, dengan ZISFOF, yaitu pertama, karena di asuransi di ekonomi kapitalistik itu orang sangat nafsi hanya mementingkan diri sendiri, maka akibatnya financial services itu menjadi industri yang highly regulated. Governance requirement-nya itu sangat kuat, sangat ketat, gitu ya, supaya orang jahat tidak bisa bermain di situ, intinya begitulah ya. Yang kedua, risk management di asuransi itu sudah science based, sudah sangat advance sebenarnya, gitu. Yang ketiga, asuransi itu sangat terbiasa mendesain berbagai macam produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, 3 ini apabila digabungkan dengan 3 yang di atas, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, gitu ya, dan akan menjadi solusi yang luar biasa dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Bentuknya bisa macam-macam, bisa dalam bentuk zisuransi. Ini adalah mau lebih detail bisa ditanyakan ke Pak Jamil. Ini Pak Jamil adalah salah satu pionirnya. Gerakan zisuransi ini adalah mencoba mendekatkan asuransi dengan ZIS, zakat infak sedekah. Dan saya juga melihat mungkin kita harus punya wakaful juga, yaitu wakaf dan takaful, begitu ya, yang mendekatkan wakaf dan takaful dan mengeksplor bagaimana kolaborasi keduanya bisa dilakukan secara lebih dalam, begitu ya. Dan apa bentuknya saya juga belum tahu pasti. Tetapi kita sudah punya contoh. Ini slide saya terakhir. Mbak Lisa pasti juga sangat familiar dengan slide ini. Lebih detailnya nanti Anda baca di link ini di bawah. Ini adalah tulisan Pak Muhaimin Iqbal. Di sini intinya adalah bahwa tadi Mbak Lisa sudah menjelaskan Green Wakaf adalah gerakan wakaf, inisiatif wakaf yang diniatkan untuk ikut berpartisipasi dalam menghadapi perubahan iklim, begitu ya, dengan mencoba menanam sebanyak-banyaknya pohon di lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia yang jumlahnya 14 juta hektar itu. Ternyata ini bisa kita kombinasikan dengan takaful. Karena bagaimanapun usaha menanam kembali bibit lahan seluas itu punya risiko yang juga banyak. Nah, di sini takaful bisa bermain. Dan yang paling penting di ide besar yang ditampilkan oleh Pak Iqbal ini, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan secara detail. Di sini di mana kita mencoba meletakkan wakaf, Green Wakaf di sini diwakili oleh Green Wakaf, dan takaful net zero di sini dalam agenda global yang besar, yaitu agenda global dalam menghadapi climate change. Di sini kita perlihatkan bagaimana sesungguhnya Green Wakaf itu bila dikombinasikan dengan takaful dan kemudian difasilitasi, di-enable oleh teknologi blockchain,
melalui biru di sini, maka dia bisa menjadi bagian utama yang paling penting dan bisa menjadi solusi yang juga bisa menarik perhatian komunitas dunia dalam sama-sama menghadapi mencapai target net zero pada tahun 2050, di mana kadar CO2 yang dilepas ke udara pada tahun itu harus bisa diabsorb kembali oleh dunia, dan salah satunya yang bisa mengabsorb CO2 itu adalah pohon-pohon yang kita tanam oleh gerakan Green Wakaf ini. Mungkin itu saja untuk memantik diskusi. Mas Zadid, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi yang sangat luar biasa sekali, Pak Delil. Terima kasih atas presentasinya. Jadi memang sangat bagus sekali terkait dengan asuransi syariah ini. Dia bukan hanya risk-sharing gitu ya, tetapi sebenarnya kebaikan itu sendiri gitu. Justru dari Islamic Social Finance itu adalah asuransi itu sendiri. Kita bisa membantu teman kita, kemudian masyarakat dengan dana kumpulan yang bersifat filantropi seperti itu. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, bila ada yang ditanyakan boleh raise hand. Atau mungkin kalau belum, saya boleh awali dengan pertanyaan dari saya, Pak, terkait dengan regulatory framework nih di reselling di wakaf itu apakah sudah ada, Pak ya? Atau mungkin ada model yang bisa Bapak purpose? Regulatory. Jadi kalau di Indonesia model asuransi yang syariah compliance yang sudah ada regulationnya adalah takaful. Belum ada yang lain, gitu ya. Malaysia juga mainly takaful. Padahal takaful yang kita ketahui saat ini yaitu menggabungkan antara commercial entity perusahaan asuransi dan tabaruk fund, dana tabaruk itu hanyalah salah satu saja model di dalam Islamic Insurance. Islamic Insurance itu bisa dijalankan paling tidak di dua model yang lain, yaitu koperasi, gitu ya, dan mutual. Mutual itu adalah asuransi jiwa, asuransi bersama, maaf, seperti Bumi Putra yang di Indonesia. Sayangnya Indonesia belum punya regulation yang strong untuk asuransi berbasiskan asuransi dan juga mutual. Itu yang membuat Bumi Putra masalahnya berlarut-larut sampai saat ini belum selesai, begitu ya, karena tidak ada dasar hukumnya yang kuat, begitu. Dan wakaf takaful ini menjadi potensi untuk menjadi solusi juga. Kita bisa saja mengusulkan misalnya ke DSN MUI apabila kita rasa wakaf wakala misalnya atau apapun itu model takaful berbasis wakaf bisa kita desain sedemikian rupa, kita usulkan ke MUI, dan bukan tidak mungkin berikutnya bisa mendapatkan regulation dari regulator, begitu. Tapi saat ini memang belum ada. Yang jelas kalau di Pakistan ada. Langka bisa ketemu Ibu Lisa dan Pak Delil dalam satu forum. Nah, ini beberapa pertanyaan awal ini ditujukan ke Bu Lisa. Yang pertama, saya terus terang masih rada bingung melihat produk wakaf takaful ya, yang mana seseorang membeli paket asuransi dan pada saat beliau meninggal itu hasilnya diwakafkan. Nah, terkait pertanyaan pertama saya adalah, bukankah yang namanya ibadah wakaf itu adalah ibadah bagi manusia yang masih hidup, dan ibadah itu dinilai dari kerelaan memberikan sesuatu yang dia cintai. Jadi kalau sudah meninggal, apakah itu masih disebut wakaf gitu loh? Karena itu tidak, pada sudah mati ya suka gak suka semuanya akan direlakan gitu ya. Nah jadi pada saat seseorang meninggal dan melakukan wakaf, apakah itu memang masih wakaf? Ya. Nah kemudian kedua, Ibu Lisa, terkait masalah resiko pada sebuah instrumen wakaf. Pemahaman saya mungkin dengan background saya accounting, bagi saya wakaf itu berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu current gitu ya, jangka pendek. Sementara wakaf adalah sesuatu yang memberi manfaat jangka panjang.
Nah, tapi apakah memang wakaf itu harus identik dengan zero risk? Ini kan pada saat terutama dalam wakaf uang gitu atau wakaf instrumen, seakan-akan jadi muncul pasal zero risk. Padahal saya ingat-ingat, saya bongkar-bongkar buku keuangan syariah saya, Allah tidak pernah mengajarkan kita tentang adanya fenomena zero risk. Gitu loh. Yang ada kita diajari untuk berbagi risiko, namun bukan membuat risiko itu jadi nol. Saya nggak ketemu ayat dan hadis yang mengatakan harus zero risk. Sehingga apa iya gitu yang namanya wakaf uang itu hanya boleh disalurkan di instrumen dengan yang menurut teori manusia adalah zero risk, atau sebenarnya beberapa risiko itu masih boleh diakomodir. Ya, karena tidak pernah ada janji zero risk seingat saya dari Allah sendiri. Dan ketiga, mengenai premi aset wakaf. Ya ke Bu Lisa, seandainya sebuah aset wakaf diasuransikan, ditakafulkan, ada premi, bayar preminya dari mana ya gitu ya. Nah, dan dengan premi aset wakaf ke Bang Dalil, ini dari sudut pandang risiko, dari cara perusahaan asuransi menilai risiko. Nah, ini kan aset wakaf itu kan aset mulia ya, yang banyak doanya. Apakah itu dipandang risiko lebih rendah sehingga preminya lebih murah gitu? Jadi misalnya sebuah rumah sakit atau gedung rumah sakit komersial dengan rumah sakit wakaf, dengan pertimbangan ini mulia, banyak didoain orang, kira-kira dari sudut pandang perusahaan asuransi sendiri, preminya bisa dimurahin nggak nih? Atau malah dianggap lebih mahal gitu loh. Ya itu saja. Terima kasih kesempatannya. Baik, silakan pada Dr. Lisa mungkin bisa menjawab dahulu beberapa pertanyaan yang sudah ditujukan. Baik, saya coba jawab ya Pak Jamil ya. Ini sebenarnya Pak Jamil mah ini ya guru saya juga karena beliau kan praktisi, jadi sebenarnya lebih tahu kondisi di lapangan. Gitu. Oh ya, tapi saya bukan praktisi wakaf. Masih fokus ke BMT saja nih ilmu saya. Ya, Masya Allah. Baik, jadi tadi yang pertama yang terkait dengan wakaf saat orang meninggal. Sudah meninggal ya. Itu masih wakaf atau enggak? Kalau saya tuh sebenarnya kalau saya melihatnya sebenarnya karena sudah ada fatwanya gitu ya, dan saya kalau dari saya ya background saya bukan syariah, jadi saya lebih ke posisi ketika itu sudah dikaji dari sisi syariah berarti boleh gitu. Cuman memang kalau kita lihat sebenarnya kan ada unsur wasiatnya ya Pak di situ. Jadi bukan berarti ini koneksi saya yang buruk atau koneksi Bu Lisa ya? Tes. Putus-putus ya? Ya, sudah kedengaran Bu Lisa. Oke. Jadi memang idealnya kan untuk yang masih hidup gitu kan, sehingga maaf ini kecil lagi lah ada rewel. Jadi atau mungkin ke Pak Delil dulu. Pak Delil boleh ya, saya ke Pak Delil dulu. Ya. Wah, ada Pak Yoga juga nih. Assalamualaikum, Bang Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pindah ke sini tadi di YouTube. Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat, karena sudah difatwakan, ini fatwanya tahun berapa nih? 2006 kalau tidak salah ya, 2016 maaf. Saya yakin itu juga sudah dideliberate oleh apa namanya oleh Dewan Syariah Nasional, Kang Jamil. Yang jelas kalau kita lihat manfaat asuransi itu bisa manfaat proteksinya dari dana tabaru, bisa juga dari manfaat investasi gitu. Dan status kepemilikan dua dana ini berbeda sebenarnya. Ketika kita meninggal gitu ya, dana investasi itu adalah tetap milik kita sebenarnya dan bisa menjadi bagian dari harta waris kita yang diturunkan kepada ahli waris. Tetapi manfaat asuransi dari dana tabaru itu tidak bisa dianggap sebagai harta kita. Gitu ya, karena harta itu tidak pernah ada ketika kita masih hidup, gitu kan. Nah, sepertinya yang saya ketahui perlakuan terhadap dua jenis dana ini ketika dikaitkan dengan wakaf itu berbeda. Jadi kalau misalnya
yang dari investasi itu jelas dia menjadi wasiat, jatuhnya jadi wasiat gitu ya, bahwa tidak lebih dari sepertiga dari total harta warisnya bisa diwasiatkan untuk diserahkan ke wakaf. Itu logikanya. Yang kedua, yang dari dana asuransi yang sebenarnya jatuh ke beneficiaries gitu ya, atau ahli warisnya atau siapapun yang ditunjuk untuk menerima dana itu, maka DSN MUI menggunakan wa'ad, jadi janji gitu, bahwa apabila seseorang meninggal maka uang asuransinya keluar, maka si penerima, si beneficiary dana asuransi itu berjanji untuk memberikan sekian persen dari dana itu untuk wakaf. Jadi begitu caranya dilakukan gitu ya. Jadi wakaf itu dilakukan dan memang aktivasinya setelah seseorang itu meninggal. Jadi mungkin begitu jawaban saya. Ya, karena itu menarik sekali ya, bahwa terkait komponen asuransi, harta itu belum lahir sampai orang itu meninggal kan, tidak eksis gitu loh. Iya. Sehingga yang berwakaf itu adalah si yang meninggal atau ahli waris jadinya. Karena pada saat harta itu muncul, orang itu udah nggak ada kan. Nah itu gimana? Apakah coba kita baca lagi ya nanti Mas Pak. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kita kan itu pertanyaan diskusi ringan aja. Kalau Mas Yoga punya jawabannya, karena Mas Yoga punya produk wakaf, monggo Mas Yoga. Aduh, menarik sekali. Saya join di YouTube, kemudian, waduh ini kayaknya harus pindah ke WhatsApp gitu. Apalagi dengar pertanyaannya Pak Jamil yang mind blowing gitu. Dan saya ada pertanyaan ke Pak Del juga gitu. Cuman kalau terkait yang tadi disampaikan Pak Jamil, itu juga menyadarkan kita. Artinya gini, betul seperti disampaikan oleh Dr. Risa tadi, mungkin sudah ada fatwanya. Kalau kita dalami lebih detail, pastinya akan ada dasar-dasarnya gitu ya. Tapi terus terang sampai sekarang saya belum punya jawaban yang valid atau yang solid juga nih Pak Jamil. Jadi mungkin itu akan menjadi bagian dari learning yang saya terima hari ini tuh. Terima kasih Pak Jamil. Ya, terima kasih Pak Yoga. Karena Mbak Lisa sudah ready, monggo Mbak Lisa dijawab dulu. Iya, jadi kalau saya sih melihatnya mungkin ini kapan-kapan bisa kita diskusikan dari sisi perlu orang yang background-nya syariah kali ya, kalau misalkan mau dikupas dari sisi syariahnya gitu. Karena tempo hari seingat saya waktu kita bahas salah satu di kitab klasik itu juga sempat nih dibahas, saya sempat nanya juga sama pengajarnya waktu itu. Jadi ketika orang memberikan asuransi ya yang tadi ketika sudah meninggal, jadi atas nama siapa gitu kalau dari sisi syariah dan fikih tetap atas nama si wakifnya gitu, karena kan itu wasiatnya dilakukan sebelum meninggal gitu. Jadi sehingga atas namanya bukan ahli warisnya gitu, tapi tetap si wakif yang dia yang jatuhnya ada ikrar untuk mewakafkan sebagian hartanya itu sebelum dia meninggal, kan itu terjadinya gitu. Sama mungkin kalau untuk saya jadi keinget nih waktu di Singapura, jadi salah satu well known ya wakaf founder kalau di Singapura itu ada namanya Alsagoff family gitu. Nah, salah satu Alsagoff family ini namanya Nongci ya. Jadi Syed Muhammad Alsagoff ini salah satu yang dulu beliau mewasiatkan kepada keluarganya untuk nanti ketika saya meninggal, tolong sepertiga dari harta saya itu dikelola sebagai wakaf gitu. Dan memang sampai saat ini ya masih ada, kalau nanti Pak Jamil kapan-kapan sudah selesai pandemi bisa mampir ke dekatnya Masjid Sultan tuh, beberapa blok dari situ ada namanya Madrasah Al-Sagoff gitu. Jadi dulu Madrasah Al-Sagoff itu didirikan dan sampai saat ini dikelola ya dengan asalnya dari aset wakaf yang dulu diwasiatkan oleh Syed Muhammad Al-Sagoff itu. Dan wakifnya bukannya ahli warisnya gitu, tapi tetap ke si Syed Muhammad Al-Sagoffnya, kepada nongcinya gitu. Mungkin nanti kapan-kapan kita boleh tuh bahas dari sisi syariahnya, tapi dari sisi praktek seperti itu, dan kepadanya wakifnya tetap si foundernya gitu. Terus tadi kalau yang terkait sama zero risk ya, sebenarnya saya sebenarnya melihat bahwa risiko itu sesuatu yang ini ya akan selalu ada gitu. Jadi mungkin minimalisir sampai seminimum-minimumnya kali gitu ya. Jadi kalau mungkin nggak nol pure ya 0, lah masih ada, intinya masih ada unsur gitu kan. Nah kalau saya melihatnya sebenarnya ya Pak, yang perlu dilakukan itu bukan sekedar kalau dari secara filosofis ya, dari sisi wakafnya itu kan dia sebenarnya
perlu dikelola untuk memberikan manfaat dan harus menjaga keberlangsungan gitu ya. Jadi kebutuhan untuk meminimalisir risiko itu adalah untuk menjaga keberlangsungan dari asetnya gitu. Tapi kan di satu sisi juga nature dari bisnis itu pasti ada risikonya gitu kan ya. Jadi ya apa namanya, yang perlu dilakukan mungkin lebih ke diversifikasi ya. Jadi kalau saya melihat di lapangan itu akhirnya ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para nazir. Katakanlah waktu itu saya ngobrol sama salah satu nazir dari Sinergi ya, Pak Seth sampaikan bahwa salah satu yang dilakukan nih untuk meminimalisir nih, bahasanya sih kalau beliau bukannya menzirokan risiko ya, walaupun pada akhirnya kalau saya melihatnya itu bisa jadi salah satu best practice karena memang terbukti jatuhannya asetnya sudah BEP gitu ya, dan beberapa tahun setelah itu ya akhirnya menjadi pure 100% itu hasilnya untuk mauquf alaih gitu. Nah, salah satu cara yang dilakukan itu adalah dengan menahan. Jadi kalau wakaf itu kan Pak sebenarnya ketika dia dikelola idealnya habis itu manfaatnya didistribusikan gitu ya. Nah, salah satu pendekatan yang dilakukan untuk meminimalisir risikonya itu adalah menahan dulu. Jadi ditahan dulu manfaatnya gitu ya. Nanti setelah ditutup, jadi jatuhannya asetnya itu sudah katakanlah modalnya 5M gitu ya. Setelah 5M itu sudah balik, baru nanti manfaatnya didistribusikan gitu. Itu sebenarnya adalah salah satu yang saya melihatnya sih part of flexibility yang itu bisa mungkin bisa dieksplor dari sisi fikih kontemporer gitu. Makanya kalau saya sih sebenarnya melihatnya wakaf ini kan sesuatu yang lebih perlu dibahas dari sisi dikorelasikan ya dengan kebutuhan saat ini gitu. Mungkin perlu ngobrol dengan para praktisi gitu sehingga ketemu gitu bagaimana kebutuhannya. Kalau itu masalah naming ya mungkin apakah bahasanya zero risk atau kalau saya sih melihatnya meminimalisir risiko lah karena kita ada kebutuhan untuk memaintain asetnya itu gitu sih. Walaupun tetap itu ya akan ada kemungkinan lah mungkin risiko 0,0 sekian pasti tetap mungkin ada gitu kan, tapi kita perlu meminimalisir agar asetnya itu bisa berterusan gitu. Walaupun ya Pak, kalau mungkin saya nggak tahu apakah pernah juga nih dapat ada broadcast yang menceritakan tentang ini. Jadi dulu waktu zaman Utsmani itu salah satu zaman terakhir nih Sultan Abdul Hamid itu kan beliau menginisiasi Hijaz Railways kan Pak. Itu kan dulu juga jatuhannya bisa dibilang nggak spesifik dimention bahwa itu wakaf uang sih, tapi secara konsep iya kan, karena kan ngumpulin uang dari India, dari muslim negara-negara muslim untuk kita membangun satu aset. Waktu itu membangunnya adalah Hijaz Railway gitu. Nah kalau dibilang apakah terus wakafnya itu hilang gitu ya, karena sekarang kan Hijaz Railway setelah akhirnya Turki Utsmani dulu runtuh kan diberhentikan sama Inggris gitu kan. Jadi di satu sisi ya tetap ada gitu risiko bahwa aset itu mau diproteksi seperti apa gitu ya. Ini kan masalah politik tuh kadang lebih kuat gitu ya. Nah, sehingga itu mungkin juga perlu dipertimbangkan juga tuh bagaimana agar siapapun nantinya yang berkuasa dalam satu negara gitu ya, bagaimana agar aset wakaf ini tetap bisa sustain gitu, siapapun yang memimpin gitu. Karena kan sebenarnya ya Pak, ini jadi personal concern saya juga ini kalau melihat di undang-undang wakaf yang saat ini itu kan dibilang kalau misalkan ada ini part dari risiko juga yang akhirnya dijustifikasi dengan undang-undang yang ada. Di undang-undang kan bilang bahwa kalau misalkan pemerintah itu mau membangun ya dengan justifikasi untuk kemaslahatan publik atau fasilitas publik, itu aset wakaf tuh harus ngalah Pak di satu sisi. Saya melihatnya ini adalah salah satu risiko yang mungkin perlu dicarikan way out-nya juga ya nanti di revisi undang-undang yang akan datang gitu, karena apa yang saya lihat kebetulan riset saya di Indonesia dan Singapura gitu. Jadi saya melihat bahwa dengan adanya tipe-tipe undang-undang yang seperti itu di satu sisi juga memberikan risiko tersendiri bagi aset wakaf gitu. Yang mungkin ini saya nggak tahu apakah bisa di-cover juga gitu untuk dari sisi takaful gitu ya. Karena kalau kayak misalkan kita melihat Singapura zaman beberapa puluh tahun yang lalu ya sebelum hari ini yang begitu modern, itu aset wakaf tuh Masya Allah banyak sekali gitu. Lalu dengan justifikasi bahwa harus direlokasi gitu ya, harus mengalah lah dengan
dengan narasi kepentingan publik, akhirnya kan aset wakaf ini bisa sih diganti rugi gitu ya, tapi kan nggak bisa untuk membeli aset yang serupa. Nah itu hal-hal yang menurut saya juga perlu nih dipertimbangkan dari sisi risiko. Jadi bukan sekedar risiko dari sisi investasi, tapi risiko juga dari pihak-pihak yang terkait, termasuk politis dan juga hal-hal yang mungkin dari pemilik powernya pada saat itu, kayak gitu sih. Terus tadi yang ketiga apa ya? Yang ketiga mengenai premi iya. asuransi untuk aset wakaf. Iya, kalau yang premi dari Pak Delil ada yang ingin disampaikan dulu nggak? Monggo. Tadi udah atau belum? Iya. Udah Pak ya? Belum Ada ya premi. Belum kayaknya ya. Apakah premi aset wakaf lebih murah atau lebih mahal daripada yang setara secara komersial? Oke. Premi asuransi atau kontribusi kalau kita gunakan asuransi syariah dari suatu aset wakaf, kalau itu aset fisik memang harus kita anggap sebagai salah satu komponen biaya dalam mengelola aset itu, Pak Jamil, gitu ya. Tapi kalau kita sebenarnya ini mestinya tidak perlu menjadi permasalahan kita. Kalau kita memang mentok di 3M, memang ini mungkin jadi masalah ya. Mesti ada yang menyumbang kontribusi itu ya. Kalau untuk masjid saja, untuk makam, apalagi untuk makam sih nggak perlu asuransi kali ya. Tapi yang sedang kita coba kembangkan saat ini adalah wakaf yang produktif. Nah, ketika kita bicara wakaf produktif, dari mana kontribusi untuk membayar asuransi bagi aset wakaf itu mestinya tidak jadi masalah lagi. Nah, dia akan menjadi bagian dari biaya untuk menjalankan entiti wakaf dan kegiatan produktif wakaf itu sendiri. Dan bukan hanya asetnya saja yang perlu mendapatkan asuransi, ketika kita nanti terus kalau momentum ini bisa terus kita pertahankan dan wakaf perwakafan kita bisa berkembang kembali seperti ke zaman Turki Utsmani misalnya, maka kita perlu bayangkan bahwa suatu dunia wakaf kita itu ini akan menjadi complicated, akan menjadi sophisticated seperti bisnis saat ini begitu. Sehingga kita memerlukan manajemen risiko yang juga lebih sign base, yang lebih reliable daripada sekedar tawakal, gitu kan. Nah, ini terkait dengan nomor 4 pertanyaan Pak Jamil kan, apakah aset wakaf itu bisa dimurahin premi atau kontribusinya karena didoain gitu. Jadi gini Pak Jamil, dari teori risiko ya, risiko itu adalah situasi di mana kita punya potensi ketidakpastian akan mengalami kerugian. Jadi kita akan baru punya masalah kalau risiko itu sudah berubah menjadi kerugian. Kalau risiko itu tetap sebagai risiko, kita nggak masalah. Kita nggak ada masalah. Tetapi kita kalau baru akan menjadi masalah kalau udah berubah. Nah, yang membuat risiko itu berubah menjadi loss atau kerugian ada 2 faktor Pak Jamil. Yang pertama adalah perils. Perils itu adalah kejadian, event yang menyebabkan kerugian itu. Banjir, kematian, kecelakaan, sakit jantung dan sebagainya. Itu perilnya. Komponen yang kedua adalah hazard. Hazard ini adalah features of risk yang influence the probability of risk to transform into loss. Jadi faktor yang mempengaruhi bisa menaikkan peluang atau menurunkan peluang suatu risiko itu berubah menjadi kerugian. Hazard ini ada 2 macam, physical hazard dan moral hazard. Physical hazard, rumah kita dari bambu mungkin indah tetapi dia hazardous dari sisi risiko kebakaran gitu ya. Moral hazard something to do with people. Dengan mungkin doa yang dimaksudkan oleh Pak Jamil itu bisa dikaitkan ke moral hazard ini begitu ya, bahwa kalau misalnya kita bicara tentang suatu masjid misalnya atau pondok pesantren, di sana semua orang-orang soleh begitu, maka kita bisa katakan moral hazardnya bagus gitu ya, karena mereka lebih banyak berdoa dan terus berbuat baik begitu. Dan itu tentu saja ketika kita sebut moral hazardnya bagus, risiko itu dianggap punya
peluang probability untuk berubah menjadi loss lebih kecil, maka konsekuensinya premi atau kontribusinya bisa lebih rendah. Secara teori bisa begitu Pak Jamil. Tapi dalam prakteknya walau alam, bagaimana kita bisa mengkuantifikasi kekuatan doa dan moral itu. Moral hazard itu adalah sesuatu yang paling sulit dikuantifikasi. Kalau physical hazard lebih mudah. Kurang lebih seperti itu Pak Jamil. Penelitian ya. Apakah aset wakaf lebih rendah risiko apa tidak? Ini kan kalau waktu tsunami masjid aja bisa tetap aman gitu loh. Betul. Dari risiko tsunami. Ya, betul, terima kasih Pak Delil. Baik, terima kasih Pak Delil dan Bu Dr. Lisa buat pertanyaan pertamanya. Tadi buat penanya kedua Pak Yoga sudah mengajukan tangan ya Pak. Silakan Pak Yoga buat menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, ini luar biasa nih forum seru-seru ketemu dengan sahabat-sahabat, ada Pak Abdul Khalik juga. Ada beberapa nih mungkin ke udah Delil. Yang terakhir tadi mungkin komentar mengenai yang moral hazard itu nih, kalau udah Delil bisa mengkuantifikasikan menjadi sesuatu yang bisa dihitung sebagai bagian dari pricing, nah itu kayaknya bisa jadi game changer tuh untuk premi atau untuk kontribusi asuransi gitu kan. Oke, tapi pertanyaan saya bukan itu. Ada dua hal. Yang pertama tadi waktu masih di YouTube sebelah tadi udah Delil menyampaikan mengenai pembangunan ekosistem asuransi syariah yang bisa dimulai dari hal-hal yang sudah menjadi fundamental basic dari ekonomi Islam, yaitu yang ZIS tadi. Yang kalau itu kemudian dijadikan ZIS syariah, itu harusnya akan menjadi satu ekosistem. Ini menurut saya sesuatu yang pemikiran yang baru, karena selama ini kalau kita melihat di praktisi asuransi, ketika kita bicara ekosistem itu kayaknya rujukannya itu pada yang sekarang lagi hype nih. Ekosistem berarti misalkan kayak Gojek bikin ekosistem, ya kan, kemudian e-commerce bikin ekosistem gitu. Padahal mungkin ekosistemnya asuransi syariah itu tidak selalu konotasinya ke sana gitu. Selama ini yang kita bayangkan sebagai ekosistem berarti kaitannya dengan produk halal, dengan fashion, dengan spektrum halal gitu. Mungkin bisa jadi malah nggak ke sana gitu ya, arahnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Delil. Jadi mungkin bisa jadi kalau itu kita coba elaborasi di antara teman-teman bisa akan menelurkan satu produk yang memang nanti relevan ke sana. Kenapa begitu? Karena yang saya lihat sekarang, to be frankly, produk-produk asuransi syariah itu copy paste dari produk konvensional. Dan itu terjadi juga karena ada sejarahnya. Sejarahnya kan karena the big chunk of business itu datangnya dari channel distribusi, which is kalau kita bicara life insurance ya, mau nggak mau bicara dua hal. Satu agency, satu bank insurance gitu. Dan dua-duanya ini memang driven by kita, by supply side gitu. Nah, kalau kita memang benar-benar mengelaborasi sana, itu akan jadi sesuatu yang menarik. Jadi mungkin diskusi teman-teman yang beberapa ini kalau bisa di-follow up nih, kayaknya boleh juga nih. Dari nanti kita mungkin bisa membuat sesuatu yang konkret gitu. Karena terus terang sekarang beberapa teman-teman di industri lagi didorong untuk spin off. Nah, ketika spin off itu kayak agak gagap. Ketika kita menjadi entitas sendiri, diferensiasi asuransi syariah ini apa nih sebetulnya dengan konvensional? Apakah selamanya hanya akan ngikutin, atau kita hanya melabeli dengan syariah, atau memang benar-benar ada bisnis di sana yang relevan dengan ekosistem itu tadi gitu. Itu yang pertama. Jadi saya sangat setuju dengan tadi yang disampaikan. Yang kedua, lumayan mind blowing juga tadi, kepikiran atau mungkin saya telat mendapatkan informasi bahwa benar yang disampaikan oleh Uda Delil tadi, mengutip dari Syekh Taki kalau tadi nggak salah, mengenai dana tabaru itu legal standing-nya itu masih questionable gitu ya. Nah, mungkin saya justru ingin tahu apakah pendapat dari Syekh Taki itu sudah ada follow up-nya sehingga kemudian ada solusinya, atau selama ini masih menggantung gitu. Karena kalau saya tahu memang tadi pertanyaannya, kalau misalkan tiba-tiba si perusahaan ini nggak ada karena satu sebab, pemilik tabaru ini nanti siapa gitu kan, memang peserta gitu, tapi peserta diwakili oleh siapa? Mereka tidak punya satu wakalah yang lain yang benar-benar boleh mengurusi tabaru ini gitu. Wakalah mereka kan hanya di antara peserta sebagai saling tolong menolong sama mewakilkan itu kepada pihak asuransi. Nah, ketika terjadi ini belum ada, pertanyaannya apakah wacana yang tadi disampaikan oleh Syekh Taki itu memang sudah ada follow up solusi lebih lanjut, atau memang baru sampai pada question itu. Terima kasih. Udah.
Sorry agak panjang, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diskusi Terima kita. kasih. Terima kasih Mas Yoga. Ya. Saya langsung nih Mas Zadid. Ya, silakan. Teman-teman, Mas Yoga ini Direktur Allianz Syariah ya. Jadi dan teman diskusi yang asik sebenarnya. Kalau ke KL selalu ngajak ngopi. Sayang kita udah lama nggak ketemu Mas Yoga ya. Pertanyaan pertama, memang Mas Yoga, sebenarnya saya percaya bahwa yang bisa membuat asuransi syariah mengalahkan asuransi konvensional itu adalah kolaborasi dengan filantropi, Mas. Karena itulah yang tidak bisa dilakukan oleh konvensional. Mana boleh konvensional berkolaborasi sama Basnas, sama Dompet Duafa, sama Wakaf, Badan Wakaf Indonesia gitu kan. Mereka udah haram dari awal kan. Nah, jadi ini area kita bisa mengalahkan mereka. Dan area yang paling potensial buat kita untuk melahirkan ide-ide baru yang produk-produk yang completely baru yang tidak lagi copy paste tadi itu, Mas Yoga. Jadi saya percaya itu walaupun kita mungkin belum punya udah maghrib ya. Kita belum punya, saya percepat. Kita belum punya real case-nya. Tetapi Mas Yoga sudah ada upaya untuk itu. Nanti saya akan japri Mas Yoga bahwa sudah ada inisiatif yang bernama Zisuransi. Jadi sebenarnya saya taruh di situ, sebenarnya sudah ada inisiatif Zisuransi, yaitu ZIS dan asuransi yang didiskusikan secara maraton oleh beberapa orang, termasuklah Kang Jamil Abbas begitu ya. Jadi kita sedang berusaha mendapatkan real case-nya ini Mas Yoga. Jadi kalau Mas Yoga bisa bergabung nih, Masya Allah nih Mas Yoga, kita akan mendapatkan kekuatan. Jadi nanti saya japri Mas Yoga ya. Kemudian yang kedua yang mengenai wakalah itu sebenarnya proposition dari Syekh Taqi Usmani, Mas Yoga. Walaupun tidak sedikit orang even di Pakistan sendiri yang tidak setuju dengan Syekh Taqi Usmani begitu ya. Syekh Taqi merasa mungkin karena latar belakang beliau hukum gitu dan beliau merasa bahwa legal status yang tidak kuat itu akan merugikan dalam jangka panjang bagi umat, bagi peserta. Tetapi tidak sedikit yang berpendapat bahwa hal itu nggak masalah sepanjang konsep itu disupport oleh otoritas ulama dan juga disupport oleh otoritas financial services seperti OJK di tempat kita. Kalau itu sudah disahkan, diundang-undangkan, maka bagi mereka itu sudah cukup sebagai posisi yang sangat kuat begitu Mas Yoga, begitu ya. Ada pengawalnya exactly, gitu ya. Jadi ini saya pikir ini akan terus menjadi diskursus ini Mas. Saya yakin gitu ya, karena di Swiss Re Syekh Taqi sempat menjadi Dewan Syariah kita, maka kita pakai wakaf wakalah. Tapi dulu ketika saya di Bahrain di Hannover Takaful Mas Yoga, salah satu syariah advisor syariah DPS kita orang Pakistan juga, Mufti Hasan Kalim, dia adalah salah satu yang tidak setuju dengan Syekh Taqi, maka kita menggunakan konsep wakalah saja. Jadi ini mungkin bisa dianggap sebagai perbedaan pandangan yang punya justifikasi masing-masing gitu. Demikian mungkin Mas Zadid, silakan. Baik, terima kasih Pak Adela atas jawabannya. Dari Bu Lisa ada tanggapan? Mungkin nanti saya sih ngelihatnya nanti wasit mungkin bisa ya kita arrange diskusi lanjutan gitu ya, karena ini seru. Iya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Tadi Pak Abdul Khalik sudah melambaikan tangannya. Makanya silakan Pak Abdul Khalik buat menyampaikan pertanyaannya untuk pertanyaan terakhir sesi sore ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak akan bertanya, cuma sekedar menggambarkan aja situasi real dari concern terhadap aplikasi Fatwa 106 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi asuransi di Indonesia. Sekilas terjadi di Yogyakarta itu, bahwa ternyata nggak semulus itu ya aplikasi dari fatwa itu.
Yang pertama adalah begini, bahwa konsep manfaat ketika orang atau si tertanggungnya masih hidup itu kan cuma wa'ad ya. Cuma wa'ad yang diberikan kepada nazir. Jadi namanya nazir itu dianggap menjadi bagian dari termaslahat. Tapi begitu si tertanggung atau pemegang polisnya meninggal, nazirlah yang akan mengeksekusi kepada si ahli waris atau siapapun yang menjadi hak ahli hak yang berhak lah gitu. Nah di sini banyak kasus nih ketika kemudian nazir meminta persetujuan dari ahli waris, dibatalin tuh semua wa'ad yang dilakukan oleh si pemegang polis. Nah, sebenarnya di konvensional ini sudah ada solusinya. Kalau di konvensional itu kan insurable interest langsung dibikin aja. Jadi si pemegang polis langsung tunjuk nazir sebagai penerima maslahat. Selesai udah urusannya, nggak usah pakai wat-watan, udah kelar tuh urusannya. Tapi ya itu lagi, itu yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak yang tidak tahu bahwa sesungguhnya ketika nazir mengeksekusi perintah atau wa'ad dari wakaf manfaat asuransi, itu duitnya kan larinya nggak ke nazir. Uang wakafnya larinya ke LKSPWU dalam bentuk produk keuangan syariah yang nanti dalam pencairan kalau nggak salah cuma sekitar 20 atau 30%. Nah, tahun 2019 saya pernah diundang hadir, pada waktu itu ada Pak Eri Sudewo, ada dari Sinergi, ada dari Dompet Duafa. Itu jadi panas tuh diskusinya karena ya pada akhirnya beberapa orang yang beli polis kemudian tuh buat tuh sia-sia dong saya beli polis asuransi jiwa, ujungnya ternyata ketahan duit saya di LKSPWU bukan di nazir gitu. Jadi LKSPWU ketika mau mencairkan, nazir harus bikin proyek. Nah, problem terbesar nazir di negeri kita ini kan miskin ide proyek. Nah, ini yang problematika kedua. Problematika ketiga dari sisi fatwanya. Di itu dibatasi 45. Istilahnya kalau kita mungkin kalau bahasa fikihnya itrohnya lah gitu ya yang memang bisa diwakafkan. Ya kalau memang asuransi jiwa itu adalah the only harta yang dimiliki oleh si pemegang polis atau tertanggung, nggak masalah. Ya memang ahli waris harus sebagian. Tapi kalau dia punya bermacam-macam aset, itu kan semestinya tidak boleh dibatasi. Jadi kalau si pemegang polis mau kasih 100% sekalipun, itu boleh. Nah itu yang terjadi di Malaysia. Makanya di Malaysia pendekatannya bukan wakaf tapi hibah. Contohnya di Prudential Malaysia mereka punya yang namanya hibah gitu ya. Itu jauh lebih fleksibel dari sisi legal hukum positif maupun hukum syariahnya gitu ya. Nah ini merembet lagi ke hal yang lain, bukan hanya sekedar manfaatnya dibatasi, ujroh dari produknya juga ikut dibatasi. Jadi melebar kemana-mana nih. Nah ini jadi banyak hal yang kemudian menimbulkan diskusi-diskusi internal, bukan hanya di kalangan ahli fikih gitu ya. Karena ya ternyata setelah saya dalami lebih lanjut di internal DSN ini banyak yang anggota DSN, para ulama itu juga nggak sepakat dengan redaksional dari fatwa itu. Gitu. Karena masalah pembatasan yang dilakukan gitu ya. Dan yang terakhir kali adalah kerancuannya melibatkan ahli waris gitu. Sementara kan di insurance itu asuransi ya baik syariah maupun konvensional nggak ada istilah termaslahat atau beneficiary, which is sandaran dasarnya bukan waris tapi sandaran dasarnya adalah insurable interest. Nah ini sebenarnya di banyak sisi dalam eksekusinya itu akan menghambat asuransi jiwa. Ya ini sekedar aja kan karena tadinya dibilang mau akan ada diskusi lebih lanjut, sekalian aja nih kita angkat sekalian kan gitu ya. Siapa tahu bisa menjadi semacam terobosan baru sehingga kemudian ya bukan tidak mungkin dari segi fatwanya ada adendum atau revisi, kemudian dari sisi nazirnya kita bisa kemudian kalau saya berpikir asuransi mikro itu bisa menjadi solusi penyaluran dana wakaf dari asuransi jiwa. Jadi asuransi beranak asuransi untuk mengcover terutama UMKM plus mewakafkan lagi itu mengasuransi itu dengan beberapa lembaga filantropi mereka cukup buy-in ya cuma masalahnya dalam pengaplikasiannya kita melihat ada beberapa hal yang nanti mungkin akan sedikit bergesekan dengan regulasi dari OJK dan juga dari fatwa gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kholik. Waalaikumsalam. Baik. Dari Pak Diri mungkin ada tanggapan?
Um, um, Terima kasih Mas Kolik. Ini pencerahan yang sangat penting gitu ya. Jadi membuka mata kita betapa walaupun fatwa sudah ada, tapi ketika bicara operasionalnya, mengeksekusinya tidak sesederhana yang kita perkirakan. Tapi bagi saya ini bukan masalah, justru ini mestinya menjadi PR kita bersama dan mestinya membuat kita semakin bersemangat untuk terus mendalami dua sisi ini, wakaf, asuransi, dan takaful gitu ya. Saya yakin fatwa, kalau kita baca fatwanya memang seperti agak ngambang gitu ya, kurang enggak terlalu convincing memang. Saya setuju dengan Mas Kolik gitu ya. Tapi mungkin atas dasar kemaslahatan pada kemudian DSN tetap mengeluarkan fatwa ini yang membolehkan adanya wakaf manfaat asuransi itu. Saya pikir kita perlu dalam ini terus, terutama para akademisi, para researcher, sebenarnya banyak hal tentang asuransi syariah, takaful yang bisa mendalami wakaf juga, karena terus terang knowledge kita, sains kita tentang wakaf juga saat ini kan juga sangat terbatas ya, gitu. Jadi ini harus sama-sama kita kembangkan di kedua aspek ini menurut saya. Demikian Mas Adit. Baik, terima kasih Pak Delil atas tanggapannya. Mungkin dari Bu Lisa ada yang ingin ditanggapi juga? Lihatnya memang ini kita tuh memang menuju, jadi kayak kondisinya belum ideal gitu ya. Jadi bukan cuma takaful gitu. Jadi ekonomi syariah secara overall juga kita menuju gitu ya. Jadi kita kayaknya kalau bahasanya Prof. Hasan tuh ada kondisi yang ideal yang kita pengen capai ke sana gitu. Tapi sekarang kita on the way gitu ya, masih on the way gitu. Jadi kalau saya melihatnya sih ini dalam konteks sore hari ini ya, karena topiknya adalah terkait wakaf dan takaful, ini mungkin saatnya kita untuk lebih sering ngobrol dan duduk bersama gitu ya. Karena kalau saya melihatnya khususnya di Indonesia ini kadang isunya adalah isu jalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi yang penting kesannya tuh kayak yang penting ya ego, either mau ego sektoralnya atau individual egonya itu masing-masing lembaga tuh yang penting tugas saya selesai gitu. Nah, mungkin hari ini PR kita adalah untuk connecting the dots gitu ya. Jadi lebih banyak bagaimana sebenarnya yang jalan ini agar bisa sama-sama gitu dan bisa ini ya saling melengkapi gitu. Karena kalau kayak misalkan ini case sama ya. Jadi terkait dengan apa yang riset yang saya lakukan itu juga saya melihat bahwa kenapa misalkan kayak ini spesifiknya wakaf ya, kalau di riset saya kan memang spesifik wakaf. Jadi kenapa wakaf ini walaupun undang-undangnya udah ada dari tahun 2004 segitu-gitu aja tuh gitu. Apa orang Indonesia tuh sangat-sangat dermawan gitu, bahkan kedermawanannya sudah diakui internasional gitu kan. Tapi kenapa segini-gini aja gitu. Nah, ketika saya ketemu gitu ya dengan lebih dari 30 one-on-one interview gitu ya dengan para praktisi di perwakafan, itu memang isunya salah satunya yaitu tadi regulasi sama misalkan fatwa gitu ya, karena kadang orang yang bikin itu tuh bukan orang yang paham betul apa yang di lapangan gitu. Makanya salah satu yang saya propose waktu itu adalah bagaimana ketika si regulator ini membuat kebijakan gitu ya, silahkan undang orang-orang yang praktisi gitu, karena praktisi itu orang yang tahu bukan hanya teori kan gitu ya, dia tahu yang mungkin hal-hal yang si regulatornya ini nggak tahu, karena regulator bisa jadi akademisi background-nya gitu, sehingga dari sisi praktisi ini perlu ada elaborasi dari sisi praktisi sebenarnya kebutuhan. Jadi itu satu case ya. Jadi memang mungkin saya melihatnya ini kebetulan banget nih ada Pak Jamil juga dari KNKS gitu kan. Jadi mungkin nanti ke depan bisa kita bikin sama-sama gitu ya. Ada MES, Wasit, KNKS gitu sekaligus mengundang. Jadi kalau diskusi atau kita bikin diskusi itu mungkin orang yang di assign itu memang yang expertnya lah gitu. Saya tempo hari pernah nih saya moderatorin acara KNKS tentang revisi undang-undang wakaf gitu kan. Nah, dari pihak salah satu otoritas itu memang ada pergantian kepengurusan gitu ya. Nah, yang saya rada kaget itu yang hadir itu bukan yang areanya gitu kan, ada di divisi-divisi gitu ya. Jadi saya tuh kadang ya mungkin ini evaluasi untuk kita bersama gitu ya, bahwa ketika kita hadir apalagi mewakili satu otoritas atau lembaga itu hanya memang tahu di areanya, sehingga bisa komprehensif dan bisa helikopter view gitu loh. Karena kadang isunya gitu tuh, ketika misalkan regulator itu membuat policy yang tidak memahami kebutuhan praktisi di lapangan, akhirnya malah jadi
menghambat gitu loh praktek. Banyak sering ngobrol-ngobrol bersama gitu ya, dan orang yang di-assign untuk hadir dalam FGD atau diskusi itu adalah orang yang best inilah, yang bisa memberikan informasi yang paling lengkap gitu lah di antara yang ada gitu. Jadi mungkin itu Mas Zedit. Baik, terima kasih Bu Lisa atas tanggapannya. Mungkin sekalian dengan penutup, Bu Lisa bisa menyampaikan closing statement. Nggak ada suaranya ya, Mbak Lisa ya? Halo, kayaknya masih terputus ya. Mungkin langsung ke Pak Dedil ya. Oh iya. Terdengar ya? Halo. Terdengar. Udah. Ya, mohon maaf ini nggak tahu kenapa jaringannya kok on off. Jadi yang pertama mungkin terima kasih sekali kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir ya sore hari ini gitu. Jadi saya melihatnya ini satu hal yang sangat bisa di follow up gitu ya. Jadi nanti wasit insya Allah akan menindaklanjuti gitu ya diskusi sore hari ini gitu ya, karena ini sangat explorable ya untuk bisa kita tindak lanjuti gitu ya, agar bisa jadi tadi disampaikan Pak Iga, bisa jadi game changer ya, sama kayak misalkan kalau wasit areanya wakaf gitu ya, jadi kita juga kayak misalkan kemarin dengan Green Wakaf itu kami melihatnya itu salah satu game changer untuk area perwakafan di masa mendatang gitu, karena kemarin akhirnya Green Wakaf sign MOU dengan IDF Net gitu ya, kita nanti akan bahas masuk tentang green cryptos gitu ya. Terus tadi pagi saya juga habis meeting dengan UNDP bahwa kita nanti akan membuat satu framework yang nanti Green Wakaf ini akan dijadikan percontohan untuk negara-negara OIC lain gitu ya. Indonesia akan dijadikan percontohan. Jadi dan sangat ini jadi semacam game, udah nemu gitu, oh ini kayaknya bisa jadi game changer. Nah mungkin ini para bapak-bapak praktisi di area takaful gitu ya, sehingga bisa merevive apa yang, agar nggak copy paste ya, tadi kan disampaikan juga biar nggak copy paste gitu, biar gimana sih ya takaful ini biar bisa otentik gitu ya, sebagaimana semestinya dan idealnya seperti apa gitu. Mungkin ini memang butuh proses ya, dan ini mungkin bisa jadi bukan di generasi kita gitu, tapi at least kita memulainya sehingga dapatlah pahala jariahnya kalau nanti ditindaklanjuti sama generasi-generasi. Setelah aja Mas Zedit. Baik, terima kasih Bu Lisa atas closing statement-nya. Terakhir Pak Delil silahkan untuk menyampaikan closing statement. Ya, saya jadi underwriter ini bukan cita-cita Mas Zadit. Jadi saya masuk asuransi itu by accident. Mungkin sama juga dengan Mas Yoga. Jadi saya dan Mas Yoga ini alumni dari universitas yang sama, IPB, Institut Perasuransian Bogor. Jadi tapi saya sekarang posisinya saya mensyukuri saya berada di industri ini, Mas Zadit. Karena kenapa? Meminjam istilah dari Mas Jamil tadi, zero risk, saya berani mengatakan we will never be in the position of zero risk in whatever we do. Jadi apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, risiko ketidakpastian itu ada. Dan ketidakpastian itu, something beyond our control itu sebenarnya adalah harus kita jaga keyakinan itu, karena itu artinya kita meyakini ada the mighty being Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang mengontrol semuanya. Kalau kita sampai pada keputusan zero risk means everything we can control, berarti kita mungkin sudah ateis, mungkin sudah seperti Fir'aun gitu ya. Atau seperti pembuat kapal Titanic gitu kan, yang mengatakan bahwa kapal Titanic ini tidak akan pernah tenggelam. Kenyataannya Titanic tenggelam pada pelayaran pertamanya melintasi Atlantik, gitu ya. Jadi risk selalu ada. Oleh karena itu saya yakin takaful, insurance, risk management itu adalah profesi yang akan bertahan sampai hari kiamat. Dan wakaf community harus memiliki risk management yang semakin mumpuni, semakin sophisticated. Kalau kita ingin melihat juga zakat ini berkembang juga semakin sophisticated gitu ya. Artinya ketika bentuk zakat itu sudah semakin kompleks, udah seperti financial services business saat ini, maka risikonya juga makin gede dan manajemen risikonya akan semakin sophisticated juga, dan kita perlu takaful yang lebih kuat juga untuk mensupport itu. Jadi
message saya, mari kita terus ngobrol dan keluar dengan inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran, ide-ide yang mungkin kelihatan agak gila, kelihatan agak nggak make sense pada awalnya, tapi siapa tahu ada yang bisa kita realisasikan menjadi something yang bermanfaat. Begitu Mas Zadid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daryl dan Bu Dr. Lisa atas materinya yang super banget hari ini. Kalau saya mengambil pembahasan tadi siang di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, kita ngebahas terkait dengan agenda spin-off ya. Dan semoga dari timeline yang ada ini kita bisa industri asuransi syariah yang terus berkembang, terus menarik dan bisa berbeda gitu, menunjukkan distinguishnya dari asuransi konvensional seperti itu. Baik, mungkin bisa saya cukupkan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Tapi sebelum saya tutup, mungkin bisa open cam dulu untuk dokumentasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.